Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga sudah ditemani oleh dua orang sahabat saya kali ini. Ada Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang Jainuddin. Waalaikumsalam Pak Tung. Dan juga ada Mas Eko. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, bahasan kita kali ini tentang setan. Tumben setan, biasa jin dajjal setan. Ini apa karena siasat setan juga supaya nggak diomongin gitu? Bukan, karena setan ini populasinya sudah lebih banyak sekarang Ji, dan ada di mana-mana gitu loh. Tapi kadang-kadang kita bingung, ini setan apa ini orang gitu loh. Setan sama orang itu satu kesatuan atau beda itu? Ini Udah nyata berarti setannya. nyata. Nyata tapi tidak nyata. Nyata tapi tidak nyata ya, bahasanya bi. Ini yang akan kita tanya guru kita Pak Ustadz Danu ya. Apa yang kita mau tanya sih? Biasa gini, setan itu selalu jadi kambing hitam dari perbuatan manusia yang melenceng dari ajaran tauhid atau dari Allah beri petunjuk tuh dia ngelencengin. Jadi bisa aja saya berbuat ini karena setan. Jadi setan yang berwujud kambing gitu. Di bahan salahan terus supaya dianya bener gitu loh. Bukan dia yang salah, setan lah yang salah gitu. Oke. Nah, seperti itu gimana ya supaya orang tuh sadar kalau dia itu yang salah. Setan tuh cuman ngipas-ngipasin doang. Mohon penjelasan mengenai itu Pak Ustadz, seperti yang disampaikan oleh Bang J itu Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi memang setan itu sudah ada sebelum Adam diciptakan. Iblis yang kita ketahui adalah iblis. Nah, setan itu turunan dari iblis. Kalau sifatnya setan itu menggoda, jadi diingat-ingat ya, menggoda manusia. Jadi sifat menggoda itu tidak ikut mengerjakan. Jadi dan di dalam Quran juga sudah diceritakan bahwa setan itu menggoda, setan itu hanya membisikkan aja. Maaf Ustadz, kalau setan menggoda sama nggak seperti manusia menggoda? Mirip. Oh, biasanya apa ya tujuan menggoda itu setan itu? Macam-macam. Oh, Jadi gini, setan yang jelas orang mencuri diawali dari setan yang menggoda untuk punya uang. setan manusia. Orang yang mencuri diawali dari dia keinginan pengen punya uang. Jadi setan tuh ngipasin di titik itu. Kadang udah punya uang masih tetap mencuri Ustaz. Nah, karena setannya sudah nempel menyatu dengan dia. Dia nggak bisa nyari sendiri, dia nyuruh anak buahnya kan. Jadi dia menurunkan setan-setan pada anak buahnya seperti itu. Nah, setan itu memang tugasnya hanya seperti itu. Dan kayak Haji J tadi bercerita bahwa kalau ada orang bilang saya begini itu karena setan menggoda saya, iya. Makanya banyak sekali orang itu tidak mau mengakui kesalahan dan dosanya ya begitu. Cuma kalau kita kembalikan pada sisi hukum, tidak ada istilahnya itu nyuri motor saya digoda setan ini Pak Polisi, kan nggak ada. Yang jelas masuk penjara kan gitu ya. Kemudian yang korupsi juga saya digoda setan ini nggak bisa, ya tetap harus masuk KPK dulu, masuk penjara kan seperti itu. Jadi sebenarnya di sisi hukum itu dimasukkan penjara itu analoginya sama. Jadi kalau seseorang yang emosi marah ya kenapa? Digoda oleh nafsunya untuk marah. Nah, Allah ngasihnya hukumannya apa? Sakit seperti itu. Jadi dia nggak akan bisa ngomong pada Allah bahwa wahai Allah saya digoda setan kan gitu ya.
Tidak bisa seperti itu, beda dengan para nabi yang memang musuhnya memang langsung setan. Jadi kayak momennya Nabi Ayub, setan itu sendiri awalnya sebelum Nabi Ayub sakit itu kan setan sendiri meminta pada Allah Ta'ala, saya akan ganggu tauhidnya atau ibadahnya Nabi Ayub dengan satu, hartanya dihabiskan. Oh, karena setan itu melihat ibadahnya Nabi Ayub itu karena hartanya dia ibadah. Siapa tahu karena ya dia mau ngetes nih mungkin itu ya. Ujinya di titik itu. Nah, kemudian tetap aja beribadah pada Allah. Kemudian minta lagi pada Allah Ta'ala ke anaknya diambil lah ya. Tetap Nabi Ayub sendiri tetap beribadah pada Allah Ta'ala, istiqomah. Kemudian yang terakhir itu yang Nabi Ayub diminta setan itu meminta pada Allah Ta'ala, kan saya buat sakit ceritanya. Nah, sakitlah Nabi Ayub, tetap aja tetap beribadah ya, pada saat sakitnya itu istrinya meninggalkan Nabi Ayub. Nah, di titik itu kenapa Nabi Ayub memohon kepada Allah Ta'ala agar dihilangkan istilahnya penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Makanya di situ diberi jalan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan. Nah, setan itu kalau dengan Nabi begitu cara godanya. Tapi kalau dengan orang-orang zaman sekarang ya bukan seperti itu. Oh, berarti Ustaz, setan juga ada kalau di manusia tuh ada pangkat-pangkatnya, menggoda Nabi, pangkatnya ini, menggoda orang kebanyakan, menggoda ini, atau seperti itu Ustaz? Iya, sama istilah levelnya. Jadi umpamanya kayak Nabi Ayub diganggu, hartanya dihabisin. Sekarang umpamanya Haji punya hartanya habis, wah iya harta saya dihabisin setan. Oh, nggak bisa seperti itu. Nggak taunya Haji C boros. Tapi ditanya sama istrinya, wah Haji C nggak pernah boros kok, tapi hartanya habis. Buktinya kurus. Nah, memang akhirnya kalau istrinya tetap begitu, akhirnya saya bisikin ke Haji C, Ci, hartamu habis kenapa? Haji C bisikin ke saya selingkuh Ustadz, selingkuhan saya minta banyak. Oh ya sudah, biayain orang, kan bisa aja seperti itu, gitu loh Cita. Di situ setannya di mana Ustaz? Yang tadi dibisikin itu, apakah di istrinya tadi atau di selingkuhannya tadi? Setannya itu mau dijadikan Haji C kambing hitam bahwa hartanya habis itu karena setan, karena mikir Haji C itu kayak Nabi Ayub, padahal dosanya lebih banyak Haji C daripada Nabi Ayub. Jadi merasa hartanya dihilangkan. Ini diganggu setan ya hartanya, padahal ya enggak. Nah, apanya setannya? Setannya ya nggak taunya ya Haji C sama selingkuhan. Nah, setannya dua kolaborasi, jadi habis cepetnya. Seperti itu. Jadi itu. Kemudian kalau anaknya meninggal, wah ini anak saya meninggal, orang-orang nih karena setan nih anak saya meninggal. Nggak bisa seperti itu, gitu loh. Anak meninggal itu kenapa? Ya memang ini salahnya orang tuanya, apapun bentuknya. Anak yang belum akhir balik meninggal, orang tua insya Allah itu yang dia yang mengawalinya istilahnya. Penyebab awalnya insya Allah orang tuanya. Bisa didetek insya Allah. Kalau orang tuanya mau mengaku, tapi kalau orang tuanya merasa benar, monggo. Nanti dia akan tahu kalau sudah di akhirat. Tidak mungkin Allah itu mengambil anak yang belum akhir balik itu tanpa sebab. Itu nomor satu harus diingat. Karena tidak zalim itu tadi ya Ustaz. Karena Allah tidak zalim kepada hamba-hambanya. Jadi orang manusia khususnya Islam harus paham yang itu. Kalau dia tidak paham bahwa anak saya mati, oh itu karena Allah aja. Iya memang semuanya Allah. Mau kita dapat rezeki Allah, mau kita dapat musibah, sudah diceritakan musibah itu pasti karena kesalahan kita. Dijelaskan jelas kok. Berkali-kali ya. Iya. Jadi apa saja musibah yang kau terima disebabkan dari perbuatanmu sendiri. Itu sudah jelas sekali. Jadi harus difahami. Nah, banyak sekali orang itu nggak mau paham. Ayat itu ditolak pasti. Nah, kalau menolak ayat ini, nah itu setannya sudah jelas. Setan dia jelas menolak, nggak mau, otaknya tidak mau dengan ayat itu. Itu setan sudah. Itu artinya manusia itu menyadari kalau dia itu sebenarnya tahu berbuat dosa, sehingga dia menolak. Sebenarnya dia menyadari dia berbuat dosa ya. Belum tentu mau menyadari, tapi dia kalau merasa egonya merasa tidak salah, satu. Nomor dua, gurunya tidak pernah ngajarin
bahwa manusia itu tempatnya salah. Yang kedua itu, dia nggak punya memori kalau dia itu dosa. Kan seperti itu. Kecuali kalau mukanya dihajar sama truk, nah itu baru mau cerita apa dia? Mau cerita, oh ini mukanya saya ini karena Allah aja yang menginginkan. Loh kan masih begitu nyalain Allah lagi. Kan nggak boleh. Nah, setan itu di mana-mana seperti itu. Setan bergelayutan di MBZ sana. MBZ-nya apa sih? Jalan tol. Jalan tol MBZ. Muhammad bin Zaid. Muhammad bin Zaid. Nah, itu setan gelayutan di sana nih. Kok bisa, Ustaz? Hah? Kok bisa? Lah itu rangkanya itu diganti ya, toh? Setan-setan itu sudah di situ. Nah, setannya di mana? Ya, yang bikin sama yang rencanain dilihat aja itu nanti. Yang mana nih? Yang bikin itu maksudnya kontraktornya itu udah mulai disidang terus menerus. Di mana? Ya yang bikin gedung, bikin ini, ya, lihat aja. Setan itu di situ. Dan dia itu walaupun setannya itu nggak nyata, tapi wujudnya nyata. Atasan-atasannya nyuruh, Dek tolong dihitung kembali. Nanti itu cari efisiensinya. Nah, nanti kan seperti itu. Setan yang mana nih ngajari bahwa perhitungan pertama kontraknya itu 50 miliar. Jelas? Kalau di efisiensi, padahal kantor itu menggelontorkan, bukan kantor ya istilahnya ya. Istilahnya itu owner itu menggelontorkan uang itu tetap 50 miliar. Tapi kalau gedung itu dipres, ya kan bisa lebih 15 miliar itu masuk ke kantong yang nggak tahu ini kantongnya siapa, kan gitu. Nah, setan itu sudah di situ banyak sekali. Dan banyak juga setan-setan yang wujudnya manusia itu umrah loh malahan. Kan gitu. Jadi mana nih yang setan benar? Itu sebenarnya setan yang diceritakan Allah setan dulu itu atau memang nafsu manusia yang sudah seperti setan sifatnya Pak Ustadz sebenarnya? Iya seperti itu. Cuma manusia kan nggak pernah mau tahu, nggak mau ngaku, mau tahu bahwa dia itu punya sifat dolim sebenarnya. Banyak yang nggak mau. Cara nutupinya banyak kok caranya. Secara fisik dia biar kelihatan alim kan udah banyak tahu. Ya. Bagaimana biar kelihatan alim? Ya begitu itulah. Biar kelihatan alim, biar ini. Sebenarnya hartanya yang enggak. Nah ini setan-setan yang di bangunan nih. Mau gedung, mau jalan dan sebagainya. Nah setan yang lain apa? Ya itu tadi. Setan yang macam-macam. Mamanya di balik kerja, kemudian dia selingkuh dengan orang lain. Ini kan setan. Setan lewat mana? Lewat temennya. Ngode. Oh cari hiburan yuk. Nah, ini nih. Yang seperti ini setannya sudah jelas. Yang mana nih? Oh ini. Apa hiburan apa? Pokoknya cantik-cantik. Kayak apa orangnya? Kasih fotonya. Ah, senenglah di sini. Itu ada dua manusia yang digoda setan satu. Apakah setan dua manusia ini berkomunikasi, Ustaz? Ya enggak, itu kan nafsu ketemu nafsu sebenarnya. Gitu loh. Iya, kan itu nafsu ketemu nafsu. Nah, kalau udah klop kan ya, ayo kan gitu. Sabtu nafsu penggoda, Sabtu nafsu pengikut itu. Ini kalau saya perhatian penjelasan Ustadz nih, orang pinter-pinter nih, insinyur, pokoknya segala macam. Tapi setan lebih pinter lagi ya menggodanya. Jadi tahu kekurangan seseorang ini untuk berbuat dosa itu, setan pinter gitu loh. Apakah setan lebih pinter dari manusia, Ustaz? Dia itu hanya butuh kesabaran aja. Tinggal ditunggu aja kan gitu. Ya. Berarti setan itu makhluk yang amat sangat sabar ya? Ya bukan amat sangat sabar. Cuma manusianya aja juga lalai, jadi setannya itu juga Nanti mencontoh sabarnya setan. Jangan. Nah, yang penting itu adalah bukan persoalan setan. Memang di mana-mana, sangat banyak sekali, ya. Cuma bagaimana caranya kita itu tidak terlalu banyak digoda setan, satu. Yang kedua, kita itu memohon agar kita kuat digoda setan. Kita memohon pada Allah Ta'ala agar kita itu mampu dengan godaan setan, itu mampu. Bukan mampu ngikutin loh ya, mampu menolak maksudnya. Itu yang harus kita pegang, itu harus kita kerjakan. Apa dari situ? Satu, banyak-banyaklah memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Karena dosa pada manusia itu memang sangat banyak sekali, dan itu setan itu banyak di dalam tubuh manusia.
Setan apa? Setan keinginan belanja. Setan boros. Setan apa? Setan keminter. Jadi kalau ngomong itu dia maunya itu unggulan aja. Setan apa? Setan budek. Jadi kalau dikasih omongan nggak mau dengerin, itu banyak sekali. Setan apa? Setan emosional. Setan apa? Setan yang banyak sekali ngomong walaupun nggak emosi. Setan apa? Setan diem juga ada. Harusnya dia ngomong, dia nggak ngomong-ngomong lah, kan setan diem akhirnya. Setan apa? Setan yang kaku hati, menjadikan kaku. Setan apa? Setan yang kalau dengan keluarganya itu jengkel aja. Setan apa? Setan malas. Setan apa? Banyak setan sebenarnya. Nah, dosa inilah kita mohonkan kepada Allah Ta'ala agar Allah itu memberi hidayah kepada kita agar diampuni. Satu, kalau kita itu senantiasa mohon ampun, bertaubat, taubatan nasuha, kemudian tidak melakukan lagi, insya Allah dan mudah-mudahan Allah mengizinkan setan ini berkurang. Dari dosa itu kan setannya berkurang, walaupun yang berkurang anak buahnya. Komandannya ya belum, kan gitu ya. Karena setiap manusia tetap ada penggoda, walaupun dia itu seorang pendakwah, iya dia akan digoda oleh setan. Digoda beneran oleh setan dia, ya kan? Nah, di sini kita harus memahami bahwasanya bagaimana tadi setan akan menggoda di titik-titik mana. Nah, pada saat kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga yang dulunya kita kepancing di titik itu mulai tidak, kan seperti itu, mulai tidak sehingga mulai banyak setan yang frustrasi istilahnya. Ustaz, di Al-Quran itu kan sering kita baca tuh setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, tapi kebanyakan manusia mengetahui kalau digoda setan itu setelah ketahuan atau setelah kejadian. Aduh, saya digoda setan nih, hilap nih. Nah, gimana caranya kita dapat mengetahui sebelum kita mengerjakan dosa, Ustadz, karena digoda setan? Kalau memang hobinya dosa, inilah urutannya tadi. Yang tadi itu. Yang tadi saya cerita, karena orang dia tidak banyak mohonkan ampunan dosa-dosanya. Gimana itu Allah itu mau memberikan dia itu hidayah agar dia itu ngerti kalau dia itu digoda setan. Kan begitu ceritanya. Kalau dia mohon ampun kan akhirnya kan waspada. Kalau momennya di perempatan itu, momennya biasanya ada polisi. Nah, dulunya kan di perempatan itu selalu ketilang. Perempatan itu selalu ketilang. Maksudnya kalah terus gitu. Suatu ketika kalau sudah hafal kan, hafal nih, safety belt dipasang, tidak mau pakai HP, kan gitu. Lama-lama kan hafal. Akhirnya lama-lama menjadi kebiasaan baik. Jadi mohon ampun. Kemudian apa? Bersyukur. Orang yang tidak bersyukur atas karunia Allah, yang tidak bersyukur atas nikmat Allah, ini juga setan isinya. Berarti manusia itu nggak bisa menang lawan setan kalau nggak minta pertolongan Allah. Ya jelas. Jelas itu jelas, karena nggak akan mungkin bisa. Setan itu tidak tampak tapi nyata. Tidak tampak nggak bisa dilihat tapi nyata. Nyatanya gimana? Nyata itu akhirnya dosa itu kejadian gitu. Oh, dilakukan manusia. Hasilnya kelihatan. Kemudian umpamanya, Ji, yuk ini ada anak baru Ji, yuk. Nah, itu kan nyata itu sudah. Setan yang nyata sudah. Kalau seseorang mengucapkan kalimat ta'awudz itu Pak Ustaz, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apakah itu juga bisa membentengi manusia dari godaan setan itu Pak Ustaz? Itu kan berdoa. Berdoa itu ya. boleh dan diajarkan oleh Rasulullah. Ya, dan ada dalam Quran ta'awudz itu. Cuma itu kan doa. Kalau iman tidak kuat, ya nggak akan bisa. Makanya kalau kamu lihat di YouTube itu ada orang jalan kemudian ketemu
kuntilanak atau pocong. Auzubillahi Setan aja. minasyaitonir. Auzubillah. Kan nggak hilang-hilang. Iya benar. Kenapa itu Pak Ustadz? Lu jangan tanya saya, tanya sama pocongnya. Kenapa kamu nggak hilang? Nggak Kan mental bocoknya. kan harus dipikirin gitu, harus mikir gitu loh. Oh, iya. Jadi bukan masalah itu. Sebenarnya ta'awudz itu sendiri akan sangat berguna jika iman seorang itu kuat. Makanya iman itu dari mana? Ya tadi salah satunya adalah banyak mohon ampun, bersyukur atas nikmat, atas karunia Allah Ta'ala. Jangan bersyukur hanya dapat bonus. Bonusnya nyuri loh, kok disyukuri gimana? Nah, kan salah. Bersyukurlah karunia tubuh ini karunia Allah, disyukuri itu setiap hari. Nikmat kita bisa menghirup udara, itu nikmat dari Allah Ta'ala. Nikmat kita itu dititipi kepandian, nikmat. Tapi kalau kepandian kita pergunakan untuk melakukan dosa, ya jangan, mohon ampun di titik itu, kan seperti itu. Kemudian dikuatkan iman kita kepada Allah Ta'ala. Nah, setan insya Allah nyata. Dan bagaimana kita itu bisa menghindari? Awalnya harus itu dulu. Kamu ta'awud sampai sininya itu sampai Doer gitu. iya, nggak bisa. susah karena imanmu nggak kuat. Dibarengi dengan perilaku yang baik gitu. Coba Pak Ustadz. umpamanya, kamu tak kasih contoh. Ini coba aja ya. Siap. Satu. Ada setan nih, kamu nggak sadar. Jangan yang itu ya Pak Ustadz. Bukan yang itu, yang ini. Bukan yang itu, yang ini nih. Iya. Kamu ngomong sama Cici, rambut kuning di sini kamu nggak tahu. Tiba-tiba, Om, gitu. Kamu nengok, lah adalah, gitu. Terus saya baca ta'awudz. Kamu baca ta'awud, hilang nggak dia? Enggak ya. Enggak. Malah semakin dekat. Kok bisa gitu ya? Lah, makanya bukan salah ta'awud. Sebenarnya bukan masalah doanya. Bukan salah doanya. Bukan, doa itu mengajarkan kita. Bismillah itu mengajarkan kita karena Allahnya. Tapi sehari-hari harus ngerti Bismillah itu apa. Harus memahami bahwa kalau kita udah Bismillah, jangan lakukan sesuatu hal yang buruk. Kan begitu kuncinya. Kan sama seperti orang mau nyuri, berdoa, mudah-mudahan nggak ketahuan. Lah kan Bener doanya itu bener ya Pak Ustadz? Lah, doanya kan bener. ya. Tapi kan salah tempatnya. Kalau kita ingin niat berubah jadi baik, apakah setan semakin banyak menggoda, Ustaz? Lah iya, kalau udah niat itu setan itu malah kayak ngeces itu loh kayaknya. Taunya dari mana itu Pak Ustadz? Hah? Setan banyak menggoda tadi itu. Iya Jadi karena gimana itu? niatnya itu. Wah ini mau jadi baik nih, yuk kita akan langsung dia datang. Iya, langsung. Intinya adalah kuatkan iman kita, kuatkan tauhid kita, tambahkan amal soleh kita, terus menerus kerjakan. Apa yang dikerjakan sunnah dari Rasulullah. Apa yang dikerjakan sholat tertib, kan gitu, istiqomah. Dari sholat itu ya jangan sombong, jangan ujub, jangan riya, kan gitu nih. Baik qobliyah, baik ba'diyah, silahkan kerjakan. Baik sunnah yang lain silahkan. Baca Quran silahkan. Jangan ada belajar untuk tidak ujub, tidak riya, karena setan itu akan di situ. Kalau dalam ibadah sholat gitu, setan bermainnya di mana tuh, Ustaz? Di otak. Di otak orang yang melakukan Biasanya ibadah itu. gitu. Di otak itu terus geramjang akhirnya ininya mulutnya baca tapi sininya kemana-mana biasanya gitu. Itu cara setan aja. Terus sama nggak Ustaz, misalnya sudah habis sholat nih, terus kasih tahu tuh sama orang lain kalau kamu udah sholat. Itu setan yang tadi geramjang itu sama yang suruh sombong tadi sama nggak Ustaz? Ya beda. Banyak berarti? Lah kan setan banyak. Kalah dong. Makanya kamu kalah terus ya. Karena lawannya banyak. Loh iya. Bukan gitu. Kamu kalah terus ya. Padahal kamu kan merasa lawanmu banyak. Merasa. Padahal belum itu. Karena begitu setan berubah, bukan setan nih. Yang jadi adalah ini nikmat nih. Ya, intinya seperti itu. Jadi setan itu gambaran adalah paling dekat adalah nafsu. Apa keinginanmu yang memang itu dilarang oleh Allah Ta'ala dan kamu mencoba senangin, itu setan. Apa saja. Boros, ya itu sama. Itu setan itu. Dalam hal ibadah juga bisa Ustaz? Kenapa? Dalam hal ibadah, misal pengen nih tiap tahun nih umroh nih. Lah itu kan bukan masalah setan tok, itu kan kesombongan. Sudah ke situ lah. Itu sudah mulai
ada apa namanya, ada sumpah yang kan nggak perlu seperti itu. Kesannya kok kamu itu hartamu itu nggak pernah habis. Kan nggak pernah tahu harta itu habis atau nggak pernah habis, kan nggak pernah tahu orang itu. Jadi nggak usah ngucap seperti itu. Tapi kalau memang diizinkan oleh Allah Ta'ala umrah, bersyukurlah. Jadi nggak usah ngucap yang aneh-aneh, karena dengan aneh-aneh itu kamu udah bersumpah. Nah, nanti kalau kamu itu pas badannya nggak enak, setahun nggak umroh, 2 tahun nggak, masalah kamu. Itu sama. Dan saya ada kasus yang seperti itu. Kasus yang seperti itu. Dulu orang sakit mata biasa. Dia berdoa, ya Allah, kalau sakit mataku Engkau berikan kesembuhan, aku akan setiap hari aku akan baca Quran. Ini nazar dan sumpah ini. Benar. Memang dikasih sama Allah Ta'ala kesembuhan. Sembuh. Ngajilah dia. Tapi namanya manusia, itulah cara Allah. Kasih ujian yang lain, ujian. Akhirnya sehari 2 hari nggak ngaji lagi yang ketiga. Nanti ngaji seminggu, sehari 2 hari 3 hari nggak ngaji. Lama-lama kan nggak ngaji. Akhirnya apa? Dibikin nggak kelihatan lagi. Begitulah cara Allah. Jadi jangan bersumpah, umpamanya minta kaya nanti akan sedekah. Jangan itu yang begitu itu. Itu namanya sombong. Karena yang memutuskan memberikan hidayah itu Allah. Termasuk kita bisa bersedekah itu sebenarnya hidayah Allah. Kalau nggak ada hidayah Allah, mana kita bisa bersedekah? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita bisa sholat, itu hidayah Allah, rahmat Allah. Jadi jangan dianggap sholat, umroh, bersedekah, bisa ngatur keluarga itu bukan dari Allah Ta'ala. Jangan seperti itu. Nah, semuanya itu Allah. Makanya kalau ada seseorang yang merasa bisa, itu setan dia sudah. Kita bisa dakwah, itu hidayah Allah, rahmat dari Allah Ta'ala. Gak boleh kita itu mengaku-ngaku seperti karena saya sering dakwah, nggak bisa. Karena Allah. Caranya gimana? Ya Alhamdulillah, karena Allah mengizinkan kami dakwah. Boleh itu seperti itu. Jadi ada Allahnya. Nah, inilah yang namanya iman. Tauhid itu kuat lekang. Bahwa semua kebaikan yang kita kerjakan itu semata-mata hidayah dari Allah. Bahkan itu bisa rahmat kalau memang dia itu istiqomah di dalam mengerjakan kebaikan. Tidak bisa. Makanya kayak tadi saya tiap tahun mau umroh. Kok berarti kamu memberikan hidayah untuk kamu sendiri? Oh gitu. Padahal setan nggak pergi umroh kali kan Pak Ustadz ya? Hah? Setan ngapain dia umroh? Nggak ada Kan gitu, tugas. Bang. Iya. Yang ada tugas kan Ngapain hanya dia? cuma manusia dan jin. Astagfirullah. Iya, tuh. Makanya jangan kita berani-berani mengatakan bahwa kebaikan yang kita kerjakan itu dari kita. Oh, enggak bisa. Semua itu dari Allah. Apa saja kita melangkahkan dari rumah menuju tempat kerja aja itu dari Allah Ta'ala. Enggak bisa. Kita itu bisa memberikan nasihat, masukan baik kepada orang lain. Itu Allah yang memberikan hidayah kepada kita. Makanya nggak boleh. Makanya disitulah setan itu terus-menerus ada di setiap lini manusia. Khususnya Islam, sebenarnya sudah sangat banyak. Makanya harus belajar. Minta rezeki kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku mohon Engkau berikan aku rizki yang banyak wujudnya harta, agar nanti aku bisa sedekah, agar nanti aku bisa bikin pesantren, agar loh, emang kamu sedekah itu emang dari kamu sendiri? Emang kamu bikin pesantren dari kamu sendiri? Itu Allah aja mengizinkan. Nah, di titik inilah kita sebagai seorang Islam belajar. Setan itu di mana-mana. Baik itu di orang biasa, baik itu di orang yang ibadahnya sempit, maupun yang ibadahnya lumayan cukup,
maupun yang kelihatannya ibadahnya itu kelihatan hebat, setan tetap ada. Nggak ada yang ada setan di titik itu. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau kita mau berkaca pada diri sendiri, ya itu tadi, apa yang mau kita lakukan baik itu dari Allah semuanya. Ma'asyabaka min hasanatin faminallah, harus kita lihat apa saja nikmat yang kau terima itu dari sisi Allah. Nikmat apa? Kamu bisa sedekah, itu nikmat dari Allah. Kamu bisa sholat, itu nikmat dari mana? Dari Allah. Kamu bisa punya istri dari mana? Dari Allah. Bukan hebatmu kamu itu memilih istri cantik, bukan, enggak, itu semuanya dari Allah Ta'ala. Nah, di titik ini setan itu akan bergelayut panjang. Banyak nggak sampai sekarang? Sangat banyak. Ayo kita belajar sekarang. Kita belajar untuk memohon agar setan itu sulit untuk menggoda kita, dan mohon kepada Allah Ta'ala agar kita itu dikuatkan oleh Allah Ta'ala agar tidak tergoda. Itu Amin. hanya doa. Tetapi kalau imannya kuat, ya mudah-mudahan doa itu akan menjadi senjata kita, sehingga kita melakukan sesuatu kebaikan. Wah, kamu itu bisa begini ya, begini ya. Kita langsung ngomong, itu sebenarnya hanya Allah. Makanya siapa itu? Khabib Nurmagomedov itu dia selalu, kenapa kamu selalu menang? Allah. Itu kita lihat. Walaupun dia hanya petarung boleh enggak? Ya sebenarnya untuk pertarung itu merusak diri sendiri, ya enggak diajarkan dalam Islam. Jadi kita harus memahami, ayo belajar. Setan sudah ada di mana-mana, termasuk di dalam tubuh kita. Enggak akan setan itu bisa keluar kecuali orangnya mati. Ustadz, tadi Ustadz jelaskan setiap orang yang pasti ada setannya yang menggoda. Nah, kalau orang berbuat baik, dia akan menyadari pasti setan nggak rela nih, pasti akan menggoda. Nah, jadi setiap seseorang itu berbuat baik, apa yang dia harus lakukan atau apa yang dia harus ucapkan supaya setan tidak mudah menggodanya, Ustaz? Orang berbuat baik itu, setan itu di titik ini. Satu, saya bisa berbuat baik, itu sudah setan. Kecuali alhamdulillah Allah mengizinkan saya berbuat baik, baru itu benar. Setelah berbuat baik, dia ada gerutuk di dalam hati dan pikiran, mau saya ceritakan enggak? Nah, setan itu baru ngipas-ngipas ini. Baru kalau itu diceritakan padahal orangnya enggak tanya, itu setan sudah. Nah, pas lagi gede-gede harus ngucap apa itu, Ustaz? Ya kan istighfar. Istighfar. Mohon ampun bahwa di kita itu masih ada seperti itu. Mohon ampun lah, nggak usah ngomong, nggak usah, diam aja. Insya Allah mudah-mudahan di titik itu nanti menjadi kebiasaan. Itu kan akhirnya menjadi iman kuat kepada Allah Ta'ala, tauhid tetap terpegang teguh, sehingga insya Allah setan yang menggoda itu mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Ta'ala itu kita bisa diizinkan mampu untuk tidak tergoda karena Allah aja. Amin, amin. Karena semuanya karena Allah, semuanya karena Allah. Makanya harus belajar. Di siapapun setan itu ada, termasuk pada pendakwah ada. Jadi jangan berpikir bahwa setan nggak ada. Wah, ada. Dan biasanya paling besar. Karena banyak bicara, nggak dikerjain, ya sama aja. Kan gitu ya. Jadi senantiasa kita kuatkan iman, kita kerjakan tauhid lurus, kita tambahkan amal soleh, dan harus waspada bahwa ujub, riak, bangga, dan sombong itu sifatnya setan. Kebaikan itu datangnya dari Allah, jadi jangan kita ambil. Keburukan itu datangnya dari kita sendiri. Ayo kita fahami sehingga kita teringat tidak melakukan hal-hal yang menjadikan kita terjerumus di dalam pelukan setan. Setan bisa meluk, Ustaz? Hah? Bisa meluk setan? Tanya sama Pak Tung. Bisa kalau malam. Pak Tung, jawabannya bukan itu, masa lalu. Kalau malam, pagi, siang, dan sore. Minum obat itu. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat ya. Amin, Wallahu amin. a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya.
Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Bismillah.